cara menjual AKTT. Nah, seperti kita ketahui, AKTT ini kalau kita ingat kembali itu lebih kurang di sekitar bulan 8. Ya, ada satu konsep namanya AKTT, asuransi kesehatan tambahan tradisional. Nah, kemudian ada lagi enhancement atau peningkatan manfaat. Itu di tanggal 19 Oktober kemarin, berarti lebih kurang ada 1 bulan lebih sedikit ya, peningkatan Platinum Plus khususnya. Nah, jadi rekan-rekan mungkin hari ini sudah memahami apa itu AKTT, tapi mungkin satu pertanyaan, bagaimana cara kita mendeliver kepada nasabah? Nah, hari ini kita akan mengupas langkah-langkahnya ya, sehingga jadi jauh lebih mudah dalam menjualnya. Dan nanti akan ada kesaksian dari sahabat saya, Windy, dia akan sharing bagaimana dia menggunakan konsep yang saya buat ini sehingga bisa memberikan hasil yang lebih. Oke. Nah, jadi topik pembahasan yang dari sesi saya itu ada 3. Yang pertama adalah masalah utama yang terjadi di lapangan, itu yang pertama. Nah, yang kedua, target market untuk unit link siapa sih sebenarnya? Dan yang ketiga adalah untuk AKTT sendiri, siapa sih yang cocok? Nah, kita akan kupas satu persatu. Nah, rekan-rekan sekalian, ada nggak di antara Anda yang sudah join lebih dari 5 tahun? Artinya apa? Anda mempunyai nasabah, sudah pasti unit link, di mana mereka usia polisnya itu sudah lebih dari 5 tahun. Anda pernah nggak mengalami, nanti mungkin boleh ya sharing di kolom chat ya, dalam tanda kutip itu curhatannya lah. Anda pernah nggak mengalami nasabah menelpon Anda mengatakan apa? "Agen, duit gua sekarang hari ini ada berapa?" Nah, itu satu. Nah, kedua, yang biasa kita katakan itu kan pasti kan hasilnya jauh lebih kecil, rata-rata ya, rata-rata, jauh lebih kecil dari angka yang ada di proposal. Jadi kalau kita flashback kembali ketika kita pertama kali prospek mengatakan nanti uang Anda sebagai nasabah ada sekian, 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 sekian. Nah, kenyataannya di tahun kelima atau lebih, ternyata lebih kecil dari itu. Wow, oke. Nah, kemudian apa lagi? Nasabah tanya lagi, kapan naiknya? Uang saya kapan bertumbuh? Nah, mungkin kita boleh bahas sebentar di sesi chat aja, semacam curhat lah, curcol lah. Kira-kira ada yang pernah nggak? Dan mungkin, saya nggak tahu nih, ada bahkan sampai beberapa agen itu saya sampai takut untuk terima telepon dari nasabah. Kenapa? Aduh, ini bukan Thaleo nih, pasti dia mau nanya uangnya ada berapa. Nah, kira-kira ada nggak ya? Saya coba cek sebentar di kolom chat. Uangnya anjlok, oke, thank you. Ini salah satu kesaksian dari seorang Ibu Susi. Ada yang lain mungkin yang mau berbagi sedikit pengalaman dalam menjual unit link dan realisasinya dalam mungkin ya ada yang mungkin udah lebih dari 5 tahun, tapi rata-rata sih kalau saya lihat amati itu biasanya yang lebih dari 5 tahun yang mendapat masalah ini. Oke? Yes, thank you. Dari Bro Kevin mengatakan sama, ada, persis. Ditanya 3 hal itu, ya. Nah, sebenarnya sih ada satu ketenangan buat kita rekan-rekan sekalian, nasabah sedikit banyak sudah teredukasi dengan baik yang namanya unit link, ya. Mereka seharusnya itu bisa memaklumi kondisi yang terjadi di pasar ekonomi sekarang ya. Harusnya mereka bisa memahami. Tapi terkadang ada beberapa nasabah itu yang dalam tanda kutip itu tidak mau paham, tidak mau mengerti. Ya, apa boleh buat, itulah resiko ketika kita menjual unit link. Oke, next. Nah, saya pernah dapat salah satu curhatan, ini yang menginspirasi saya membuat bahan AKTT ini ya. Nasabah mengatakan apa? Aduh, kalau unit link jujur sekarang gua udah kapok deh, nggak mau lagi ya, nggak mau lagi. Kalau tujuannya bukan untuk proteksi ya, maksudnya untuk investasi. Kenapa? Karena kita udah tahu sendiri, yang namanya unit link itu pasti ada potensi rugi. Ini cerita dari nasabah ya, yang saya ketemui ya. Artinya apa? Uang yang saya setor, saya nggak harap naik deh, minimal bisa sama aja jumlahnya dengan saya setor, tapi ternyata kejadiannya adalah lebih kecil, otomatis rugi. Beda dengan saya hari ini berdagang, itu minimal nggak rugi. Kenapa? Uangnya kalau saya putar beli barang dagangan, minimal barangnya itu nampak gitu loh. Dan bahkan bisa jadi juga cenderungnya naik harga karena ngikuti inflasi. Nah, inilah yang membuat saya ketika saya coba sharing AKTT ini di lapangan, rata-rata cukup mengena dari sisi nasabah. Kenapa? Mereka bilang, "Inilah yang gua mau cari sebenarnya, produk yang seperti ini." Oke. Nah, jadi hari ini saya akan coba, jadikan secara teori ya, bagaimana cara menjelaskan AKTT ini dengan baik dan benar. Oke, ada tambahan lagi dari Bro Medi, "Kapan saham unit itu naik?" Ya, kita udah tahu sendirilah di situasi pandemi sekarang kayaknya untuk harap bisa naik dengan cukup signifikan kayaknya agak, butuh waktu ya. Nah, jadi rekan-rekan kita harus pahami dulu siapa sih target nasabah yang cocok beli unit link, itu dulu kata kuncinya ya. Kita harus pilih-pilih.
Ini orang cocoknya unit link kah atau tradisional? Nah, ini saya mau bahas dulu. Ingat sekali lagi rekan-rekan ya, saya tidak mengatakan, sekali lagi tolong digarisbawahi. Saya tidak mengatakan unit link itu jelek. No, unit link itu tetap ada bagusnya ya, apalagi di kondisi seperti sekarang. Kalau nasabah ada kesulitan membayar, minimal uang yang dia setor dahulu sebagai top up itu bisa dijadikan cadangan ya. Nah, tapi kita coba lihat lebih spesifik. Nah, perhatikan. Yang pertama, siapa nasabah yang cocok untuk ambil unit link? Yang pertama, nasabah yang suka diversifikasi. Artinya apa? Dia koleksi beberapa instrumen. Misalkan apa? Tabungan. Kedua, deposito. Ketiga, emas. Keempat, properti. Atau yang lain-lainnya. Sehingga dia merasa, ya udahlah, nggak apa-apalah. Nah, biasanya ini nasabah uangnya berlebih. Ya, dia berlebih. Jadi dia no worried, no issue. Disuruh bayar, ya udah dia bayar, selesai. Jadi nggak ada nanya ini itu saham ini itu dia nggak ada tanya. Biasanya ekonominya lebih stabil, itu yang pertama. Nah, yang kedua, dia memahami yang namanya risiko investasi. Ya, dia sadar uang ini dijadikan reksadana, dijadikan saham dalam bentuk unit, di mana ini fluktuatif. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, nasabah ini dia mengetahui ada namanya itu biaya ekstra. Biaya ekstra apa? Salah satunya biaya admin. Sekus itu biaya adminnya adalah 40.000 per bulan. Kemudian biaya fund manager setahunnya 1,25%. Ya, ada lagi COI, COR. Nah ini, kalau mereka mengetahui harusnya mereka udah paham. Ya, saya beli yang seperti ini. Nah, kemudian satu hal lagi rekan-rekan, menyadari, sekali lagi ya, menyadari bahwasanya premi yang dia masuk itu tidak akan pernah bisa flat. Kenapa? Seiring bertambahnya usia yang namanya cost of insurance, apalagi ada cost of rider, khususnya kesehatan, itu pasti akan naik dengan cukup signifikan. Sehingga apa yang terjadi? Akan ada satu titik itu cost-nya ini, semuanya ini termasuk admin dan lain sebagainya, itu mungkin bisa lebih besar dari premi yang disetor. Sehingga apa yang terjadi? Mengakibatkan nasabah itu mungkin bayarnya nggak bisa sama lagi. Misalkan dulu dia ambil premi 1 juta. Nah, tapi udah kondisi seperti sekarang, udah ada katakanlah polisnya berjalan lebih dari 10 tahun, pasti cost-nya kan meningkat. Sehingga apa yang terjadi? Mau nggak mau, karena biayanya lebih besar daripada premi, sehingga mengakibatkan dia harus bayar preminya lebih. Nah, kalau nasabah yang paham akan risiko ini, nggak ada masalah. Hajar aja unit link. Oke, hajar aja unit link. Khusus nasabah yang memahami risiko seperti ini. Oke, saya lanjut. Kemudian, jadi biasanya rekan-rekan sekali lagi ingat, kita hari ini menjual asuransi yang semua orang sudah pada tahu unit link itu seperti apa. Bukan seperti kejadian di tahun 2000 awal. Orang masih belum aware apa sih itu unit link. Ah, ya udahlah, menguntungkan, udah beli aja. No, 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 no. Dan ini jadi satu senjata buat nasabah menilai Anda itu agen yang seperti apa. Kalau misalnya nasabah menemui agen yang mengatakan, "Pak, ini Bapak aman lah Pak, unit link Pak, nanti uang Bapak bisa sekian-sekian-sekian loh Pak, saat Bapak pensiun. Bisa dapat ratusan juta, bisa dapat miliaran." Nah, ingat, sekarang nasabah udah pada pinter. Dia bisa menilai, "Oh, mohon maaf, ini kayaknya bukan agen yang sesuai dengan kriteria saya." Ya. Jadi singkat cerita rekan-rekan, sekali lagi, unit link itu adalah di investasi ya, di unit link itu bukan ditujukan untuk pendidikan anak. No, 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 no. Bukan juga untuk uang pensiun. No, 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 no. Bukan, bukan. Ya, sekali lagi, unit link bukan seperti ini. Jadi jangan sampai namanya itu mis-selling. Next. Unit link ini sebenarnya ditujukan untuk apa? Untuk dana darurat, di mana bisa ditarik sewaktu-waktu. Sekali lagi, bisa ditarik kapan saja dan wajib disetorkan kembali. Ya, untuk bisa mengimbangi biaya. Atau apa rekan-rekan? Sebagai cadangan biaya asuransi ketika rekening tabungan pendebetan tidak berhasil. Kenapa nggak berhasil? Ya udah, karena saldonya sangat-sangat minim, lupa setor, kira-kira gitu. Oke. Inilah gambarannya ya. Profil untuk unit link yang cocoknya seperti ini kira-kira. Oke. Saya lanjut dulu next. Nah, kalau begitu siapa sih target yang cocok untuk AKTT? Saya harus jual kepada orang yang seperti apa? Nah, simpel rekan-rekan. AKTT itu tuh untuk cocok ya, sangat cocok sekali untuk nasabah yang suka memegang kendali penuh atas hasil investasinya. Sekali lagi ya, AKTT itu sangat-sangat cocok untuk nasabah yang suka memegang kendali penuh atas hasil investasinya. Maksudnya gimana? Kalau hari ini dia taruh uang di Unilink, itu dia hanya bisa pasrah. Dia tidak bisa lakukan apapun. Ya, mau penempatan di stable fund, apa namanya, managed fund, equity, cash fund, dynamic fund itu di tangan pihak ketiga, bukan di tangannya dia. Ya,
Jadi kalau ada orang yang suka memegang kendali, nggak apa-apa. Kalaupun misalnya gua main saham sendiri, gua rugi, gua loss, itu karena gua, bukan karena orang lain. Gua kambuan, gua rela. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian apalagi untuk nasabah yang menghindari biaya ekstra tadi, biaya administrasi setiap bulannya, menghindari yang namanya biaya fund manager dan lain sebagainya. Dan ada beberapa kasus itu memang untuk mereka yang budgetnya agak terbatas, ya. Untuk rider rumah sakit tertentu, ya. Inilah cocok yang mengambil AKTT. Oke, saya lanjut. Nah, jadi pertanyaan sekarang adalah, ini kira-kira mau nawarin AKTT susah nggak sih atau gampang? Nah, tergantung. Kalau Anda tahu celahnya di mana, ini jadi gampang. Ya, yang terpenting Anda tahu celahnya, bagaimana cara ngomongnya, bagaimana langkah-langkahnya. Nah, itu yang terpenting ya. Jadi hari ini kita akan kupas. Oke, sebelum saya lanjut, saya ada beberapa saya mau pastikan. Yang pertama, pastikan Anda sudah punya materi ini ya. Kalau Anda bisa print out, Anda pegang itu lebih bagus ya. Untuk tak belajar itu nggak apa-apa, Anda coret-coret. Jadi Anda punya 2 kertas, satu kertas ini, satu lagi kertas kosong ya. Kertas kosong ini nanti Anda tulis kesimpulannya. Ya, kemudian Anda hafal, Anda boleh simulasi dengan rekan sesama agen atau sesama leader atau siapapun yang orang Anda kenal untuk latihan dulu sebelum Anda benar-benar praktek di lapangan. Dan sebagai tambahan, materi yang saya buat ini adalah berdasarkan pengalaman saya selama di lapangan ya. Saya mencari yang namanya satu pattern, satu pola ya. Jadi memang kesulitan pertama itu adalah menciptakan. Kalau untuk menduplikasi itu harusnya sudah tidak terlalu susah menciptakan ini. Nah, jadi hari saya ingin berbagi buat rekan-rekan sekalian bagaimana cara menerangkan brosurnya ini. Nah, yang pertama saya kasih clue-nya, Anda perhatikan dulu, Anda cari urutan angkanya. Nah, saya kenapa suka menggunakan angka, ini saya anggap aja hari ini kayak kita sekarang mau belajar membuat bintang. Anak kecil kalau membuat bintang kan gampang nih kalau kita buat angka-angkanya, urutannya. Dia tinggal tarik garis, betul? Dia dari angka 1 ke angka 2 dia tarik garis, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6. Jadi dia bintang. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi urutannya Anda cari, satunya harusnya sudah dapat di sini, 2 di sini, 3 di sini, 4 di sini, kemudian 5 di sini 6, 7-nya di bawah di sini nih, kotak nih. Ini 7, baru ke 8, baru ke 9. Nah, setelah itu di sebelah kanannya saya nggak pakai angka 10. Kenapa? 2 digit. Takutnya kotaknya nggak cukup. Jadi saya ganti dengan A. A, Alpha, Bravo, kemudian Charlie, dan terakhir adalah Delta. Yang penting Anda harus tahu dulu urutannya di mana. Kalau Anda sudah tahu urutannya udah enak. Oke. Nah, sebelum saya lanjut, mungkin saya buka sesi Q&A sebentar atas statement tadi. Mungkin 1 menit aja cukup, udah boleh. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Sebelum saya melangkah lebih lanjut. Ya, silakan. Jadi mungkin ada waktu 1 menit Anda juga bisa persiapkan materinya. Ini kemarin saya udah bagi di grup leader. Harusnya para leader sudah membagikan ya. Atau paling enggak ada 1 HP atau tablet deh untuk Anda bisa lihat. Oke. Ada yang mau tanyakan rekan-rekan silakan. Saya coba lihat di kolom chat ya. Kayaknya belum ada ya, belum ada pertanyaan ya. Oke, sip, saya lanjut. Nah, kita perhatikan yang pertama. Sebentar ya, saya coba lihat list peserta untuk saya bisa istilahnya role play. Kevin Makassar. Halo. Kevin. Halo, Ko. Kevin, kita boleh role play sebentar, Kevin? Boleh, Pura-pura kamu sebagai nasabah ya. Boleh. Oke, nah ini saya akan step by step. Jadi saya sekaligus menampilkan yang namanya langkah-langkahnya. Oke, nah yang pertama kita lihat. Ini anggap sesi fact finding udah selesai, udah basa-basi, whatever. Jadi saya langsung, Kevin kira-kira nanya ke saya nih, gimana kok apa, mau bahas apa nih? Ada Kang tahu apa? Nah, kira-kira seperti itu. Jadi saya langsung mulai aja ya. Oke. Nah, rekan-rekan perhatikan yang poin nomor 1 ya, poin nomor 1. Simpel aja. Saya tinggal tanya Kevin, saya kasih statement ke Kevin gini, Vin, kita punya konsep asuransi kesehatan yang terbaru namanya AKTT. Oke, saya pause. Jangan jelaskan dulu AKTT itu kepanjangannya apa. Keep dulu ya, keep dulu. Jangan cerita kepanjangannya apa. Buat orang penasaran. AKTT maksudnya apa gitu. Clear ya? Nah, kemudian saya tanya nih, Vin, saya mau tanya pendapat kamu, Vin. Kalau ada seorang nasabah yang baru saja klaim asuransi kesehatan, baik itu dengan cashless ataupun reimburse, menurut Kevin apa sih yang akan terjadi dengan polisnya saat ulang tahun, Vin? Di review. Oke, 1.
Karena kan tadi perhatikan nggak, ketika saya udah kasih satu penawaran, kita punya konsep terbaru yang namanya asuransi kesehatan terbaru namanya AKTT. Kemudian saya bertanya sama dia. Nah, perhatikan nggak? Anda mungkin pernah mendengar nama istilahnya AIDA. Ya, AIDA itu salah satu kunci sukses penjualan. A yang pertama adalah grab the attention, ya. Perhatiannya dulu. Sudah dapat perhatiannya, kemudian kita ngomong sehingga membuat dia tertarik, interest. Setelah itu kita tingkatkan minatnya dia, hasratnya dia, desire-nya dia. Baru endingnya kita baru bisa action untuk closing. Jadi AIDA. Nah, jadi ketika kita bertanya, itu sebenarnya mengambil atensinya dia. Dia jadi terfokus sama kita. Ya, saya ulang. Ketika kita bertanya sesuatu hal yang dia jarang dengar, itu dia akan berpikir. Dia mulai beralih ke Anda perhatiannya. Ya. Jadi tadi jawaban Kevin tadi apa, maaf? Di review. Di review. Kita katakan yes, ya. Itu akan ada dua kemungkinan. Saya lanjut. Akan ada dua kemungkinan. Tergantung apa? Tergantung produk yang dibeli. Kalau misalnya nasabah mengambil polis stand alone, maka keuntungannya, saya bicara keuntungannya dulu ya, yaitu ketika Kevin pertama kali beli, itu preminya paling murah, Vin. Kenapa paling murah? Karena satu, kamu nggak ada extra bayar untuk top up, tidak ada asuransi, dan tidak ada dikenakan namanya admin bulanan. Oke? Sampai sini Kevin ada gambaran ya? Oke, kok. Oke, nah ini yang pertama. Tapi ada kerugiannya, Vin, yaitu apa? Risikonya apa? Risikonya ketika kamu mau memperpanjang. Kenapa? Karena perusahaan akan melihat rasio klaim sepanjang tahun itu. Ya, perusahaan akan memperhitungkan rasio klaim sepanjang tahun itu. Di mana akan ada 4 kemungkinan. Ya, akan ada 4 kemungkinan. Yang pertama itu diterima dengan standar. Standar ini biasanya untuk orang yang nggak ada klaim. Atau kalaupun klaim itu sangat-sangat sedikit. Ya, kemungkinan kedua adalah ekstra premi. Jadi dia dia kalau mau dikasih perpanjang bayarnya lebih mahal, ya. Kemudian apalagi pengecualian, artinya apa? Penyakit yang pernah sudah diklaim di tahun sebelumnya nggak bisa di-cover lagi. Dan bahkan ekstrimnya sampai ditolak. Inilah plus minusnya, ya. Mungkin ada analogi sederhana seperti ini. Hari ini misalkan Kevin punya 3 mobil, oke. Misalkan untuk operasional Senin sampai Jumat itu pakai Innova. Sabtu Minggu santai bawa BMW, bawa Mercy. Nah, logikanya dalam 1 tahun itu kira-kira yang kemungkinan besar terjadi klaim yang mana? Samsung. Pasti Innova. Betul ya, Oh, karena iya, Innova. dipakainya setiap hari, Senin sampai Jumat, betul? Nah, pertanyaan saya, misalkan ketiganya ini semua diasuransikan. Ada nggak jaminan tahun depan tiga-tiganya pasti diperpanjang karena ownernya sama? Bisa? Enggak. Nggak bisa. Kenapa? Karena stand alone itu dilihat rasio klaim per individu atau per item. Jadi kalau kayak asuransi mobil ya itu dilihat per item. Mana yang klaimnya paling besar itu direview ulang. Tapi kalau ya itulah tadi kira-kira intinya kalau yang stand alone. Ya, jadi maksudnya gini, mungkin sederhananya kadang saya tambah bumbu sedikit. Misalkan ada satu kepala keluarga, dia sekali beli buat 4 orang, suami istri dan 2 orang anak. Ternyata dalam 4 orang ini yang paling sering klaim adalah istrinya. Apakah otomatis karena beli satu keluarga, 4-4-nya dikasih perpanjang? Belum tentu. Bisa jadi istrinya ditolak. Sementara suaminya dan 2 anaknya aman gitu loh. Nah, inilah yang namanya stand alone. Dilihat rasio klaim per individu. Oke. Saya lanjut. Nah, beda loh, Vin. Kalau yang namanya sequis. Kenapa sequis beda? Karena kita patokannya adalah sistemnya adalah pool atau kumpulan. Pool kumpulan maksudnya gimana sih? Nah, kita lihat poin nomor 7. Vin, ini sekarang kan bulan berjalan bulan November ya, Vin. Tentu kan ada nasabah baru nih yang masuk. Oke. Itu kan berarti kan Sequis kan dapetin duit nih, betul ya? Ditambah apa? Nasabah existing. Nasabah yang sudah ada berjalan sekarang. Misalkan contoh ada 100.000 nasabah deh di Sequis. Itu mereka kan sampai hari ini kan masih bayar premi, Vin. Artinya kan masih masuk uang baru, betul nggak ya? Ditambah apa yang terakhir? Ada namanya biaya admin bulanan. Nah, berarti 3 item ini kita kumpulin. Ya. Kita kumpulin, kemudian kita kurangi. Kurangi apa? Kurangi dengan seluruh klaim yang dibayarkan. Mau klaim banyak, mau klaim sedikit, setiap orang nggak masalah. Kita hitung semuanya, kita bayarkan. Kalau masih surplus, jika masih surplus, maka otomatis semua nasabah diperpanjang. Nah, gambar seperti itu, Vin. Ada gambaran, Vin? Oke. Ya, Oke. jelas. Clear ya? Oke, next. Nah, inilah keuntungannya, Vin. Kalau lu beli yang sistemnya pool. Kenapa? Keuntungannya adalah kamu lebih safety karena guaranteed renewable. Garansi diperpanjang setiap tahunnya.
Tapi ya kerugiannya cuma satu aja sih. Lu harus bayarnya agak lebih. Kenapa? Karena lu harus bayar top up. Jadi dari premi lu kena akuisisi, lu mesti kasih lagi top up, di mana nanti dipotong lagi admin bulanan, biaya fund manager. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi sudah ada plus minusnya. Nah, kalau tadi rekan-rekan perhatikan, sorry saya kembali sebentar ya. Kalau tadi rekan-rekan perhatikan, sebenarnya itu gampang aja. Kenapa? Kita tinggal lihat cross-nya saja. Ya, cross maksudnya gimana? Apa yang menjadi keunggulan standalone? Ya, apa yang menjadi keunggulan standalone itu menjadi negatifnya pool. Ya, ini cross nih. Ini saya kasih clue-nya biar rekan-rekan nggak usah pusing pelajarinya. Kebalik sama. Keuntungan dari yang pool yaitu safety, guaranteed renewable itu menjadi kelemahannya standalone. Jadi dia cross. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau misalnya mau belajar sendiri ya, mau hafal sendiri ya. Kalau misalnya contoh gini, Anda prospek, Anda lupa bawa toolsnya ini nih, ketinggalan. Nah, Anda ingat aja ya. Apa yang menjadi plusnya standalone itu menjadi minusnya di pool. Kebalikan. Untungnya pool menjadi minusnya standalone. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, saya lanjut. Nah, jadi Vin, sekarang kita punya konsep baru. Itu tadi yang saya ceritakan, namanya AKTT. AKTT itu apa? Asuransi Kesehatan Tambahan Tradisional, Vin. Itu ibarat kata itu kayak mobilnya hybrid. Ya, kayak mobil hybrid. Kelebihannya apa? Nah, kita menggabungkan dua keunggulan tadi. Ya, kita menggabungkan dua keunggulan tadi. Yang pertama, kelebihan standalone tadi apa? Tidak kena admin bulanan. Ya, saya reverse ya. Tidak kena admin bulanan, tidak ada akuisisi, dan tidak perlu top up. Kenapa nggak perlu top up? Kondisi sekarang, ya, di kondisi seperti sekarang, potensi pertumbuhan di reksadana manapun, bukan hanya Sequis, itu lebih kurang hanya sekitar 8% dalam setahun. Sekali lagi, hanya 8% setahun. Oke, ini kondisi yang bisa terjadi di lapangan sekarang. Sementara kalau hari ini saya jumpa klien, saya bicara sama Kevin sebagai klien nih, tapi saya bilang ada pihak ketiga nih contoh pura-puranya ya. Sementara saya bandingkan nih, kalau ada nasabah yang punya bisnis sendiri, uang toknya tadi dia putar kemana? Ke bisnisnya sendiri, itu bisa nggak potensi untung 8% sebulan? Bisa, betul nggak Vin? Nah, atau uang top tersebut diapakan? Misalkan dibelikan emas, ataupun main saham sendiri, sehingga berpeluang mendapatkan lebih besar dibanding unit link. Nah, kemudian saya tanya si Kevinnya, Vin, kira-kira di antara dua pilihan ini kamu lebih nyaman mana, Vin? Dikelola oleh unit link, oleh perusahaan, atau kamu kelola sendiri? Kira-kira menurut kamu mana yang kamu lebih nyaman, Vin? Kelola sendiri kayaknya lebih nyaman. Oke, rekan-rekan. Jadi ingat, di sini kan ada dua kemungkinan nih jawabannya. Antara dia bilang, ya mending saya kelola sendiri deh. Nah, berarti dia memang ada satu base, ya, ada satu dasar alasan kenapa dia mau kelola sendiri. Tapi saya pernah juga menemui nasabah yang bilangnya apa? Tapi ya kan Unilink juga nggak jelek gitu loh. Kan nggak ada masalah. Ya udah, saya udah tahu. Oh, ini orang kayaknya lebih kecenderungannya ke Unilink gitu loh. Jadi pertanyaan ini bisa menentukan sedikit banyak alasan kenapa dia berani ngomong ini, berarti dia udah punya dasar. Kenapa dia berani di AKTT, kenapa dia lebih nyaman ke unit link, ya. Ini pengalaman waktu saya jumpa ini adalah mereka lebih condongnya adalah statusnya pekerja. Ya, pekerja, mungkin dia juga nggak punya usaha, dia memang full time bekerja, nggak punya usaha, kemudian sarana untuk dia investasi juga nggak terlalu banyak. Artinya dia mungkin memang ya sumber income-nya 100% dari pekerjaan aja, jadi dia nggak ada side job. Maksudnya beli emas atau saham sendiri dia juga nggak bisa main, dia nggak nguasain, dan dia juga bukan pedagang. Nah, ada ternyata mereka yang lebih nyaman, ya udah nggak apa-apa lah, anggap tabungan lah, nggak usah dilihat lah hasilnya gimana, yang penting ada aja. Nah, kalau kayak gini berarti memang arahnya lebih kemana? Ke unit link, ya. Saya ingat itu minggu lalu pas, itu hari Selasa, pas minggu lalu, saya datang nih satu agen di Medan, ini saya lagi di Medan, itu di Komplek Cemara Asri, Anda pasti tahu, itu di food court-nya, saya ketemu nasabah, dia udah beli asuransi kesehatan itu memang semuanya stand alone. Dia bilang, "Saya nggak pernah sampai hari ini buka yang namanya unit link. Saya nggak mau, saya nggak nyaman. Uang saya dikelola pihak lain, saya nggak punya kuasa atas hasil investasinya. Mending saya kelola sendiri. Berdagang itu bisa lebih besar daripada unit link." Nah, ini curhatan dari nasabah. Jadi ketika saya bicara konsep seperti ini, dia baru ngeh, "Oh iya ya, berarti itu stand alone yang saya beli ya. Oh iya ya." Nah, rekan-rekan sekalian, saya kasih tahu sedikit ciri khas polis stand alone. Yang paling nampak itu adalah apa? Setiap tahun dikirimi polis baru. Kalau setiap tahun dikirimi polis baru, itu sudah pasti 100% adalah stand alone. Ya, itu salah satu ciri khasnya.
Kenapa? Karena pada saat perpanjangan polis itu nanti di polis barunya itu ada ketentuan. Saya ketemu nasabah di Jakarta, itu dia nggak sadar bahwasannya penyakit yang dia sudah derita tahun sebelumnya, tahun ini nggak di-cover. Ketika dia buka polisnya lebih detail, dia lihat, dia baca baru nampak, wah yuk, ini suami saya tahun lalu ada klaim 3 penyakit. Ternyata 3 penyakit ini dikecualikan di polis barunya. Nah, itu stand alone. Oke. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, kita di sini tujuan kita adalah mengedukasi nasabah. Ini loh stand alone, ini loh unit link, apa yang pool. Nah, hari ini gue datang dengan opsi ketiga. Gue gabungkan keunggulan dari stand alone plus keunggulan dari yang namanya pool. Oke. Caranya gimana? Nah, ini. Tadi ini ke skip ya. Nah, saya lanjut. Nah, kemudian jadi tadi stand alone udah clear, keuntungannya nggak perlu top up. Ya, nah kemudian apa? Kita gandengkan dengan rasio klaim yang pool. Artinya apa? Mendapatkan garansi diperpanjang. Ketika ulang tahun polis, kok bisa? Nah, yang penting caranya. Caranya gimana? Hanya dengan buka satu polis induk, yaitu apa? Life Plan 100. Mungkin ada yang bilang, produk lain kan bisa, EduPlan dan lain sebagainya. Saya katakan yes, mau QSmart, mau EduPlan bisa. Tapi ingat satu hal rekan-rekan. Kalau ambil yang masa asuransinya pendek, misalkan EduPlan. Oke, EduPlan. Itu ketika masa asuransinya berakhir, polis induknya berakhir, maka otomatis nggak bisa renewal untuk kesehatan. Maka kita lebih cenderung tawarin apa produk yang masa asuransinya panjang, yang whole life. Misalkan apa, Life Plan 100 boleh, boleh. QSmart boleh, boleh. Retirement plan gimana? Masih cukup bagus. Ya, masih cukup bagus. Intinya cari polis induk yang masa asuransinya panjang, sampai 100 tahun. Jadi kalau Anda sudah punya satu polis induk, misalkan saya ambil contoh Life Plan 100, maka Anda berhak beli AKTT dengan rasio klaim yang full. Nah, kemudian saya kasih tips nih. Kalau kita nawarkan AMCX, tekankan ya, ini hanya bayar 3 tahun aja. Cukup bayar 10 juta untuk polis induk 3 tahun. UP-nya yang naik turun, tergantung usia. Masih muda, itu kemarin saya ada closing di Jakarta, bulan lalu 3 polis AKTT. Semua masih usia 25 ke 30. Semua bayar polis induknya bulanan 900.000, UP-nya di kisaran 300 sampai 360. Baru buka polis AKTT selang 3 hari kemudian. Oke? Oke, rekan-rekan, sebelum saya lanjut, silakan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Saya buka sesi Q&A. Mau di kolom chat boleh, atau mau buka mikrofonnya boleh. Kalau misalnya ada yang saya belum paham Pak di bagian ini, misalkan poin nomor 1, 2, 3, 4 berapa, nah Anda tinggal ceritakan di poin berapa, atau di yang mana satu, silakan. Ya, kalau ada yang mau bertanya, monggo. Saya Pak Michael. Ya, Ibu Golda. Oke, gimana Ibu Golda? Itu stand alone maksudnya dengan unit link ya, stand alone begitu. Maksudnya yang AKTT atau yang mana Bu? Maaf. Maksudnya, nah itu dia, maksudnya stand alone itu gimana itu, saya masih belum ngerti. Oke Bu, di market, di pasaran sekarang itu ada asuransi yang menawarkan produk stand alone. Stand alone itu artinya kan berdiri sendiri. Berdiri sendiri, tidak ada asuransi jiwa di dalamnya. Ya. Jadi anggap aja itu kayak beli asuransi mobil. Bayar hangus, bayar hangus, bayar hangus. Nah, resikonya buat nasabah kalau yang beli polis stand alone itu dalam setahun akan dilihat rasio klaimnya. Kalau klaimnya terlalu besar, maka akan ada 4 kemungkinan. Bisa jadi dia diperpanjang dengan standar, artinya ya bayarnya biasa aja, nggak ada kenaikan premi ini itu. Tapi kemungkinan kedua, ekstra premi. Ekstra premi di sini bukan karena tambah usia, enggak. Karena rasio klaimnya terlalu gede, ini orang high risk, dikasihlah preminya lebih mahal. Nah, atau yang ketiga, kena pengecualian penyakit. Jadi penyakit yang sudah dia derita tahun sebelumnya, ketika ulang tahun polis itu tidak diikut sertakan, dikecualikan, di waive. Atau yang paling ekstrimnya ditolak. Nah, itulah Bu pengertian dari stand alone. Oh, sorry Pak, tapi kita nggak ada kan ya? Sequis bukan Bu, sequis sistemnya adalah pool, kumpulan. Kumpulan. Ya. Kumpulan. Sekali lagi Bu, ini untuk kumpulan. Jadi intinya gini Bu, kan hari ini bulan November nih, kita kan dapat new business, ya. Sequis kan dapat duit nih banyak.
Oke, dari new business. Kemudian apa lagi? Dari existing client. Misalkan sekarang Sequis punya 100.000 nasabah. 100.000 nasabah itu yang Unilink kan sampai sekarang kan masih bayar premi. Betul ya Bu ya? Oke. Nah yang ketiga kan setiap bulan dari investasi nasabah itu ada dipotong admin. Betul? Nah, 3 item ini itu kita jumlahkan Bu. Dari new business bulan berjalan, tambah existing client, tambah admin. Uangnya kita kumpulin nih. Kita kumpulin, kita hitung ada berapa saldonya. Nah, kita kurangin dengan apa? Semua nasabah yang klaim. Mau klaim banyak, mau klaim sedikit, kita kurangi semua. Nah, kalau hasilnya masih surplus, maka semua nasabah itu digaransi perpanjang untuk tahun berikutnya, Bu. Nggak mau tahu nih, ini orang satu nasabah ini klaimnya banyak banget nih. Ya kan udah diikutsertakan, kan udah dihitung gitu loh. Ke dalam yang Sequis bayarkan tadi. Nangkap maksud saya Ibu? Gimana Bu Bu Golda? Iya, Pak. Makasih, Nah, Pak. jadi kalau yang AKTD tadi Ibu Iya. dapat nggak Udah. intisarinya apa? Intisarinya apa berarti yang AKTT? Nah, jadi AKTT sambil intisarinya AKTT aja. itu berarti Gimana Bu? Ya, lanjut. ya itu AKTT itu berarti dia diperpanjang, bisa diperpanjang, garansi diperpanjang tanpa ada ekstra premi. Yes. Nah, jadi AKTT ini kelebihannya adalah satu, kita ambil konsepnya stand alone, di mana nggak perlu bayar top up. Jadi contoh nih, misalnya Ibu buat Unilink proposal preminya 10 juta. Dia bayarnya setahun 30. 20 juta premi target, 10 juta top up. Nah, 10 jutanya ini kalau di Unilink dia kan hanya bisa pasrah. Dia nggak punya kuasa atas hasil investasinya. Bisa lebih, bisa kurang, bisa naik, bisa turun, kira-kira gitulah. Nah, sementara dia udah hitung nih. Kalau misalnya contoh nih nasabah Ibu pedagang, uang 10 juta tadi untuk top up, dia nggak kasih ke Sequis, dia kelola sendiri. Dia beli barang dagangan, dia jualan. Mungkin dia bisa dapat 8% sebulan. Orang kalau berdagang pasti lebih. Nah, jadi kan returnnya dia lebih besar ketika dia kelola sendiri gitu loh Bu. Tapi ingat, kalau murni stand alone bahaya buat dia. Kenapa bahaya? Ketika ulang tahun polis, kalau ternyata klaimnya udah terlalu banyak, dia di reject, ditolak. Nah, tapi di sini kita kasih AKTT itu penggabungan konsep stand alone dan konsep yang namanya tadi rasio klaimnya pool. Loh, kok bisa dapat pool? Ya itu tadi Bu, karena dia wajib buka satu polis induk, satu polis dasar, yaitu apa? Whole life yang life plan 100. Jadi kalau dia udah punya satu polis induk, di sini kan konsepnya kita kan buka 2 polis. Satu polis induk, satu polis kesehatan. Nah, karena kesehatannya itu kan ada menggandeng lah ya, berpegangan sama polis induk sehingga rasio klaimnya jadi pool gitu loh Bu. Ada gambaran ya Bu Golda ya? Iya Pak, makasih Pak Michael. Oke ya silakan ada pertanyaan lain ini dari Pak Johan. Hanya untuk nasabah yang belum punya asuransi kesehatan sebelumnya ya? Enggak juga ya, enggak juga. Siapa aja boleh. Ya, siapa aja boleh. Cuma memang ada syarat dan ketentuan untuk yang mendapatkan diskon 25%. Itu untuk yang belum punya kesehatan sebelumnya. Kalau hari ini beli AKTT dapat korting 25%. Kalau saya nggak salah itu promonya sampai Desember. Cuma hari ini kita nggak bahas terlalu dalam tentang term and condition. Itu nanti bisa dilihat di FFU ya. Tinggal baca ulang aja FFU. Kita hari ini nggak terlalu membahas syarat dan ketentuan. Jadikan ini sebagai sarana untuk Anda nanti diskusi sama leader. Nanti leader yang follow up. Ini syaratnya gimana nih bisa dapat 25%? Oh harus IMC satu. Kedua belum pernah punya kesehatan sama sekali. Nah berhak 25%. Kalau kayak gini gimana? Nah nanti tinggal baca aja. Kita nggak bahas terlalu mendetail. Oke, thank you. Silakan ada pertanyaan lain rekan-rekan? Michael nanya boleh? Ya gimana Bu Susi? Monggo. Ada nasabahku tanya gini. Kalau Ya. saya nggak TT untuk health-nya di polisnya itu kan kalau standalone kan tidak akan diperpanjang jika kena cancer dan sebagainya atau penyakit kritis lah. Kalau di AKTT ini ada nggak buktinya kalau kita tidak akan di stop gitu loh jika dia kena penyakit kritis? Oke, ada pertanyaan lain Bu? Cuma satu ini, ada lagi mungkin? Itu aja, thank you. Oke, thank you. Terima kasih Bu Susi. Oke rekan-rekan. Sekali lagi, kita bukan stand alone. Ini hanya konsepnya stand alone yang kita ambil, yaitu apa? Tidak ada top up. Nah itu. Ya, jadi kita ambil konsepnya stand alone, tapi ini bukan stand alone. Jadi anggap aja ini dia dapat hak rasio yang klaimnya yang full. Tadi kalau rekan-rekan masih ingat, saya ada bicara apa satu.
Kalau yang stand alone itu satu paling nampak banget. Setiap ulang tahun polis itu dikirimi polis baru. Itu baru stand alone. Di mana nanti ketika ulang tahun polis barunya ini itu ada syarat dan ketentuan. Ya, ada syarat dan ketentuan. Mungkin solusi untuk Bu Susi cuma 2, ya. Kalau misalnya nasabah ini kan bicara masalah keyakinan. Kita udah ngomong mau gimana pun kalau nasabah nggak yakin ya bohwat apa boleh buat. Ya udah arahkan aja tetap ke unit link. Oh yang penting kan closing. Nah kira-kira seperti itu satu. Kedua, coba pakai cara seperti ini dulu. Ya, mungkin pemikiran nasabah kenapa dia bisa kasih statement seperti tadi, ada nggak jaminan? Karena mungkin dia menganggap ini adalah stand alone. Stand alone, yes, kalau tidak ada polis induk. Tapi Sekus nggak mau pusing. Ya, Sekus nggak mau kita nih para agen pemasaran nanti di lapangan itu berantem sama nasabah sama pusat hanya gara-gara nggak dikasih perpanjang. Kenapa nggak dikasih perpanjang? Karena stand alone. Makanya Sekus sampai hari ini nggak ada namanya stand alone. Kita masih tetap yang rasionya klaimnya full. Nah mungkin saya kasih gambaran sedikit. Ada nasabah kemarin dia cerita. Tadi ketika saya bicara masalah ini kalau surplus, tadi kan masih ingat ya. Di sini kalau masih surplus, itu kan semua nasabah diperpanjang. Nah pertanyaannya, kalau minus gimana? Nah ada yang tahu jawabannya? Jadi kalau udah kumpulin duit nih dari new business, sebentar. Kita udah kumpulin duit dari new business, dari renewal, dari admin bulanan, dikurangi dengan rasio klaim semua tadi, ternyata hasilnya minus. Nah efeknya apa buat nasabah? Apakah jadi dipilih-pilih, oh ini klaimnya banyak, kita tolak. Oh ini klaimnya sedikit, kita perpanjang. Kira-kira apa yang terjadi? Kalau ternyata hasilnya minus. Ada yang tahu? Silakan di kolom chat. Ya. Preminya naik, Pak. Yes, cost-nya naik, cornya naik. Nah, makanya rekan-rekan perhatikan nggak? Platinum Plus itu sebenarnya tahun lalu udah naik. Sorry, kalau saya nggak salah ingat antara tahun lalu di Desember November atau awal tahun. Tahu nggak kenapa naik? Karena poolnya udah semakin kecil. Jadi buat rekan-rekan ketahui, poolnya ini dia lihat produk, ya, lihat produk. Ada pool khusus untuk AMC, ada pool khusus untuk Platinum Plus. Ini bukan digabung, enggak, terpisah. Poolnya terpisah. Sekali lagi ya, poolnya terpisah. Jadi ketika ada launching produk AMC, itu dibuat poolnya tersendiri. Nah, rekan-rekan perhatikan nggak, kenapa price-nya, cost of rider-nya Platinum naik? Karena uang yang didapat dari Sequis untuk new business, sekali lagi ya, new business ya, itu semakin mengecil. Satu. Kedua apa? Banyak orang kan migrasi. Dia punya Platinum, dia buka lagi unit link yang AMC. Ketika ulang tahun polis yang AMC, apa yang terjadi sama polis Platinumnya? Ridernya kan dihapus. Jadi new business renewal kan semakin berkurang. Nah, singkat cerita, saya sudah melihat nih, waduh, ini makin lama poolnya makin kecil nih. Sementara klaim kan makin lama makin bertambah. Nah, apa yang terjadi? Itulah yang terjadi namanya repricing. Nah, kita lihat Sequis saya lihat strateginya apa? Daripada dia keluarkan rider baru, perlu persetujuan dari OJK. Nah, yang ada inilah sekarang ini. Platinum inilah yang di enhancement. Jadi hanya direvisi aja, dikasihlah fasilitas. 400, 600, plan 400, 600 ini jadi 3 bed, 4 bed, 6 bed. Yang 800 ke atas itu jadi apa? 2 bed. Tujuannya apa? Ini Sequis mau memperbesar poolnya. Dia mau dapatkan new business nih untuk yang pasar 2 bed. Kemudian apa lagi? Agar yang existing sekarang ini jangan sampai direbut oleh perusahaan lain gitu loh. Kalau hari ini dia punya 800, terus dia dapat kabar baik nih, oh ternyata gue bisa dapat yang 2 bed nih, yang apa yang gue jual, kira-kira gitu loh. Ya. Nah ini ada pertanyaan, mungkin jangan private ya, kalau pertanyaan umum ya, biar lain juga tahu. Nih, tapi saya bacakan aja. Pak, kalau nasabah sudah memiliki stand alone setahun yang lalu, tapi tahun ini nasabah mau ambil yang full, apa bisa? Maksudnya gimana nih? Mungkin boleh dikasih penjelasan sedikit. Ini pertanyaan terakhir ya, sebelum saya lanjut ya. Ya, dari Bro Willy, Pontianak, silakan. Mungkin bisa biar lebih clear melalui suara aja. Silakan. Nggak apa-apa, silakan. Bertanya aja langsung. Ayo, ada yang mau? Dari Willy Pontianak. Ini saya belum dapat pertanyaannya, belum ngeh nih. Jadi ceritakan aja, biar saya bisa langsung jawab. Oke, ada Willy mau tanya? Oke, rekan-rekan, kalau belum saya lanjutkan 2 slide terakhir dari sesi saya sebelum saya oper ke sahabat saya.
Oke, ada pertanyaan mungkin nanti ya, saya baru jawab sekaligus ya. Nah, rekan-rekan, ini saya ambil intisarinya aja. Saya kasih bonus sedikit. Nah, ini kita diskusi ya. Kita diskusi. Ini khusus AMCX. Sekali lagi ya, ini untuk pangsa pasar AMCX. Kalau hari ini Anda dihadapkan, nasabah punya duit mau beli. Dia serius mau beli. Anda adalah, saya nggak tahu nih, entah di urutan pertama atau di urutan terakhir deh. Nah, nasabah ingat ya, dia kan punya hak mengeliminasi. Dia cari 4 agen nih, 4 orang 4 agen dari perusahaan berbeda. Dia lihat A, B, C, D. Kemudian apa? Aduh, ini 2 yang A sama B enggak lah. Tinggal apa? Tinggal 2, C sama D. Jangan dia lihat nih, mana yang paling bagus udah dia beli. Nah, kayak seperti itu. Nah, pertanyaan saya, kalau misalnya nasabah bilang nih, gue kasih lu waktu lebih kurang 5 menit deh. Kira-kira apa sih keunggulan lu dibanding kompetitor? Gue udah pusing, gue nggak mau cerita terlalu mendetail. Gue nggak mau lu cerita terlalu mendetail dari A sampai Z, kamar berapa, dok apa nggak. No. Kasih gue intisarinya aja. Apa kelebihan lu kira-kira dibanding perusahaan lain yang sama-sama kelasnya IMCX. Sekali lagi ya, kita compare apple to apple. IMCX sama perusahaan lain itu berarti yang one bed. Nah, kira-kira boleh ada yang mau diskusi, silakan. Saya kasih clue, ada 2 jawaban. Kalau rekan-rekan tahu 2 jawaban ini menjadi satu baseline tersendiri. Ini akan menjadi standar tersendiri bagi si nasabah. Jadi dia akan lihat perusahaan lain punya hanya 2 poin ini. Kalau 2 poin ini bisa berimbang sama Sequis, dia mungkin masih mau. Tapi kalau di bawah Sequis, dia pasti eliminasi. Percaya saya. Oke, thank you. Ini ada statement. Thank you udah menjawab ya dari Bro Vincent. ICU di cover 1. Kedua, limit tahun yang besar. Oke. Kemudian dari Bu Feni, tidak ada pasal pemutus kontrak meskipun sering klaim. Oke, ada yang lain kira-kira? Selain 2 ini, selain 3, sorry, udah ada 3 ya. ICU yang pertama, limit tahunan. Tidak ada pasal pemutus. Dari Bu Mega, free medical check up jika sudah terdiagnosa penyakit kritis. Oke, ini yang biaya pemantauan penyakit kritis ya. 10 tahun pertama, saat pertama kali klaim setahun sekali, tahun ke-11 2 tahun 2 tahun untuk 1 kali. Oke. Ibu Susi, klaim di Sequis di Revir, asuransi lain boosternya limit seumur hidup. Oke, ini keren nih, bagus. Hana juga sama. Kemudian Kevin, limit paling besar, kamar VIP seumur hidup, anti inflasi. Oke, thank you. Wah, ini yang udah tahu nih, tim saya nih yang jawab nih. Aduh. Oke, rekan-rekan. Saya langsung jawab aja. Ya. Saya langsung jawab aja, rekan-rekan. Simple. Saya hanya tonjolin 2 hal. Yang rekan-rekan tadi jawab itu benar. Oke, itu jawab udah benar. Tapi kalau kita misalkan bicara tidak diputus sepihak itu, sebenarnya asuransi lain juga udah mulai. Ya. Jadi kalau mau dibilang apakah spesial banget, kayaknya menurut saya sih sudah nggak terlalu. Oke. Kalau yang klaim tadi misalkan let's say plan zero itu 30 M setiap tahun di Revil itu bagus. Ya, itu bagus. Itu tambahan juga boleh. Kalau saya cuma 2. Ya, yang pertama apa? Kunjungan dokter tidak terbatas. Ya, Anda boleh cek perusahaan lain rata-rata. Sekali lagi ya, rata-rata itu sehari hanya 2. Mungkin Anda berpikir, apa pentingnya lebih dari 2? Nah, saya selalu pakai cerita ini. Tim saya rata-rata sudah tahu. Yang kalau saya FOD barengan mereka, atau saya buat training, saya buka kelas apa keunggulan IMCX, saya hanya tonjolin 2 hal. Yang pertama apa? Dokter tidak terbatas. Why? Nah, saya bicara fakta, saya bicara histori, sejarah. Kita pasti tahu yang namanya Presiden Soeharto, mantan Presiden Soeharto. Ketika beliau sakit kritis, itu dirawat di Rumah Sakit Pertamina Jakarta. Ya, mantan Presiden kita, Soeharto, dirawat di Rumah Sakit RSP Pertamina. Ya. Ketika orang sakit kritis, ya itu Presiden Soeharto itu organnya dalam udah rusak semua. Ingat, satu organ itu ditangani oleh satu dokter spesialis. Kebayang nggak kalau misalkan ada lebih dari, katakanlah saya ambil contoh 8 otak, jantung, ya, lever dan lain sebagainya. Kebayang nggak kalau satu hari itu ternyata ada 8 dokter yang harus mengunjungi, ya, merawat. Jadi kalau misalkan nih ada nasabah yang kondisinya sakit kritis, sehari butuh 8 dokter, di cover hanya 2, sisa 6-nya gimana? Tanggung sendiri. Satu dokter 500.000 kali 6, berarti sehari 3 juta.
Kalau orangnya ICU berkepanjangan, dia butuh sampai 30 hari. 1 bulan, berarti 3 juta kali 30 hari. Berarti sudah 90 juta. Itu kondisi uang sekarang. Gimana kalau nanti 10 tahun lagi harga dokter berapa? Nah, kira-kira seperti itu. Yang pertama saya tonjolkan, kunjungan dokter itu kita unlimited. Saya baru saingan dari perusahaan lain. Saya hanya tonjol ini. Pak, thank you waktunya, saya singkat aja. Bapak kalau mau cari asuransi, menurut saya yang terpenting apa Pak? Cuma 2 hal. Ya. Kalau kamar, ICU, rata-rata semua udah sama lah. Semua sama-sama udah full 365 hari. Tapi Bapak coba cari. Satu, yang kunjungan dokternya itu tidak terbatas. Itu yang pertama. Nah yang kedua apa? Limitnya paling besar. Ya. Jadi ini sama kayak Ibu Susi punya. Cuma saya lebih tonjolkan nominalnya. Ya. Dan itu tambahan itu juga bagus di booster setiap tahun. Nah, saya kemudian tambahkan, kenapa kita butuh limit 30M? Perhatikan rekan-rekan ya, ketika saya prospek, saya FO di agen, ketemu nasabah, ketika saya ngomong limit gue 30M, muka mereka dalam tanda kutip kayak gini, pikirannya apa? Mau kepake sampai kapan 30M? Nah, kira-kira seperti itu loh. Dan kalau kita hari ini ya udah kasih proposal Sequis, perusahaan lain, agen lain, dia lihat nasabah di prospek Sequis, toh ngapain dia katakan? Yaitu tadi. Lu mau pakai sampai kapan bro? 30M gitu loh. Kira-kira seperti itu. Nah, nasabah kalau tidak paham why gua harus punya limit 30M, kita nggak bisa menjawab, kita nggak mampu mendeliver, tadi dia kemakan omongan agen lain. Iya ya, ngapain sampai 30M? Jadi sehingga limit 30 ini jadi nggak spesial buat dia, karena dia masa nggak kepakai. Dan menurut saya ini lucunya rekan-rekan. Perusahaan lain tidak bisa membuat limit segini besar, sehingga mereka menyerang kita. Coba kebayang nggak? Kalau misalnya perusahaan lain limitnya sama atau lebih tinggi, misalnya limit mereka 35M deh, saya ambil contoh aja deh. Misalnya limit mereka 35M. Dia serang kita nggak Sequis yang 30M? Pasti dia bilang Sequis lebih kecil, kita punya lebih gede, kita lebih gede 5M, kita 35M. Nah, kira-kira gitu loh. Angka maksud saya rekan-rekan ya. Nah, jadi ini poin utama. Saya hanya bilang gini, Pak, Bu, tahu nggak kenapa Bapak Ibu butuh limit 30M? Menurut Bapak Ibu, penyakit apa 2 yang kita nggak bisa hindari ketika nanti kita tua? Saya nggak mau bicara penyakit yang ngeri-ngeri ya. Saya nggak mau bicara penyakit jantung, stroke, kanker, dan saya nggak mau. 2 penyakit aja. Satu apa? Mata. Mata itu apa? Katarak. Cuma biayanya nggak seberapa. Papa saya tahun lalu itu baru operasi katarak 1 mata 20 juta. 2 mata berarti baru 40. Itu masih bisa. Nggak pakai asuransi pun masih bisa. Tapi tahu nggak kedua apa? Batok kaki. Nah, kalau rekan-rekan masih ingat pernah ikut training saya sebelumnya yang IMCX, risetnya itu ya. Uang sekarang itu 320 juta. Uang sekarang loh, hanya ganti batok. Ini bukan penyakit yang ngeri, ini udah pasti terjadi. Kebayang nggak 35 tahun mendatang itu berapa? Dari uang sekarang 320 juta dengan inflasi 13%, sekali lagi ya, inflasi 13%, setiap tahun kenaikannya 13%, untuk 35 tahun mendatang itu menjadi 29M. Banyak nasabah terakhir, iya betul juga ya. Saya selalu bilang, kalau bisa beli asuransi itu sekali seumur hidup. Nggak perlu upgrade-upgrade deh. Cukup pegang satu untuk seumur hidup. Nah, sehingga para rekan-rekan, saya membuat satu standar yang tinggi untuk nasabah. Saya hanya tanamkan 2 hal. Cari yang kunjungan dokter tak terbatas, 2 limitnya 30M. Jadi ketika nasabah dia lihat produk dari perusahaan lain, dia lihat, waduh ini limitnya lebih kecil nih. Udah gitu dibagi pula boosternya. 3 plus 12 atau 4 plus 11. Udah. Gue nggak mau lah yang cuma 4 plus 11 udah gue nggak mau. Dilihat dokter cuma 2, udah. Kalau mereka asuransi manapun nggak bisa mengalahkan kita 2 item ini, dokter tak terbatas sama limit tahunannya itu 30M, percaya saya rekan-rekan, kemungkinan besar dia akan pilih Anda, ya. Dia akan pilih kita Sequis sebagai agennya, ya. Kasih plus ya buat Sequis ya, produk kita benar-benar the best banget, oke? Demikian dari sesi saya rekan-rekan. Untuk sesi berikutnya akan kita dengar testimoni dari sahabat saya, tim saya juga, Windy. Mari kita sambut Windy Utama. Lanjut, Windy, silakan. Halo. Kedengaran suara saya? Bagus, Win. Kedengaran bagus ya. Halo teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Windy. Luar biasa ya, banyak juga teman-teman yang mau bergabung dan belajar bersama di malam hari ini. Ya, semangat pagi. Semangat. Nah, saya kalau nggak sukanya ikut Zoom. Saya kalau nggak sukanya ikut Zoom kayak gini kan, nggak ada kayak feedback gitu, kayak rasanya
kayak ngomong sendiri gitu, nggak enak. Ya, jadi kayak belum terbiasa. Semangat. Nah, gitu. Langsung nih. Mantap. Iya, jadi kadang bisa kayak hang sendiri karena kayak nggak ada respon. Semangat, Ci. Oh, dari WD. Oke. Semangat. Ya, semangat semuanya ya. Nah, teman-teman, saya mau tanya dulu. Ya, tapi sambil dibuka aja mikrofonnya ya kalau mau jawab ya. Menurut teman-teman, produk AKTT ini bagaimana? Bagus nggak? Halo. Menurut teman-teman, produk Bagus. AKTT ini bagaimana? Bagus nggak? Bagus, Ci, bagus. Bagus. Bagus ya. Skala 1 sampai 10 kasih nilai di mana? Atau jangan-jangan berapa? Nggak ada yang perfect sih. Nggak ada yang perfect ya. Atau jangan-jangan takutnya ada yang belum ngerti. Semua udah ngerti kan produknya? Ngerti, Ci. Ngerti ya. Pertanyaan kedua, menurut teman-teman semua di sini, Komai kan sudah sharing cara menjual konsep AKTT ini. Sudah memudahkan kita di lapangan belum? Udah. Pertanyaan ketiga, setelah mengikuti training AKTT ini, apa yang mesti kita lakukan? Praktekkan ke lapangan. Sudah. Action. Jadi kan langsung action ya. Oke. Nah, jadi kalau menurut saya juga sama. Jadi kalau kita hanya belajar, cuma ngerti, tapi kalau kita nggak praktekkan itu pasti kita nggak akan bisa dapet konsepnya secara full karena kita kayak nggak menjiwai. Tapi beda kalau misalnya setelah mendengar konsep ini, kita minimal cari 3 orang aja yang kayak kita bisa sharing ke dia tentang konsep ini gitu. Nggak perlu itu ke calon nasabah, misalnya kalau kayak teman-teman masih baru kan, nggak perlu cari kayak calon nasabah, tapi misalnya teman kita atau pasangan kita yang terdekat kita, hanya untuk mendengarkan kita berpresentasi, supaya nanti kalau misalnya kita jumpa sama calon klien, kita udah lebih siap. Setuju ya teman-teman? Setuju, Ci. Setuju. Oke. Nah, menurut saya, kan ini Komai juga udah ajarin konsep cara menjualnya ini. Menurut saya sih teknik yang diajarkan Komai ini udah sangat tersistem ya, jadi sangat memudahkan kita untuk membuka pikiran prospek. Benar? Benar, Ci. Nah, Kuotan. oke. Nah, teman-teman, ada nggak di sini yang sudah join di asuransi lebih dari 5 tahun? Ada? Ada teman-teman di sini yang sudah join di asuransi lebih dari 5 tahun? Udah ada? Ya. Udah ya. Ada yang 10 tahun lebih? Ada? Pernah nggak kalau kita jumpa sama satu nasabah itu, jadi kita kayak takut kena omel gitu kan? Windy, aku udah nabung nih 10 tahun. Tapi kok investasi aku cuma segini? Gitu. Pernah? Padahal dia marah-marahnya sama kita gitu kan. Padahal rupanya dia masuknya bukan sama kita. Sedih ya kan? Pening juga nih loh, dia kok marah-marahnya sama kita padahal bukan masuk sama kita. Tapi itulah tugas kita mengedukasinya mereka. Nah, banyak orangnya kan yang selama ini kan nggak ngerti masuk di unit link itu tujuannya apa kalau untuk sudah ambil rider kesehatan. Benar nggak? Padahal tujuan kita masuk di unit link itu waktu ditambahkan rider kesehatan yang 3-in-1, ada kesehatan, ada UP, ada unit link. Padahal di sana sifat nilai investasinya hanya sebagai kayak yang tadi Komai bilang, sebagai dana cadangan. Kalau misalnya dia mau masuk masa cuti premi, kan dia kan diambil dari nilai investasinya itu. Jadi kalau dia memang mau investasi di asuransi memang sebenarnya kurang tepat ya. Nah, sebenarnya AKTT ini adalah pas banget kita momentumnya. Bahwasanya sebenarnya bukannya kita jual asuransi itu kan memang bukan jual investasi ya. Tapi kan kita
pernah nggak kita kayak rasanya harusnya lebih sadar gitu bahwasanya oh AKTT ini hanya tonjolin ke proteksinya aja gitu. Di unit link kenapa nilai investasinya bisa berkurang terus? Karena ada biaya potongnya itu kan. Nah, biaya potongnya itu adalah yang di AKTT kita akan bayar cost of rider. Kita bisa ambil platinum atau infinite, hanya dipotong biaya asuransinya aja kan. Ngerti teman-teman maksud saya? Jadi sebenarnya konsep AKTT ini lebih ke profesi kita, lebih kita tonjolkan bahwasanya bukannya memang masuk asuransi itu memang untuk proteksi. Kurang lebih gitu ya teman-teman ya. Kemudian semenjak COVID, teman-teman ada rasa nggak bahwasanya apa yang berubah dari setelah COVID ini, apa yang berubah? Ada yang namanya new normal life ya. Kalau menurut saya sendiri sih produk AKTT ini kita lebih ke kayak menurut saya sendiri ya kayak new normal konsep gitu untuk jual satu asuransi. Kenapa? Kalau teman-teman cek ini, tapi ini disclaimer, ini atas pendapat saya sendiri ya. Karena menurut saya kalau semenjak COVID ini orang itu lebih banyak aktif itu di investasi, di medsos. Nah, setuju kan teman-teman? Halo, masih aman semua, belum ngantuk? Aman. Ya, jadi orang-orang itu lebih banyak aktif di media sosial. Bahkan banyak banget tuh kalau misalnya kita lihat kayak tiba-tiba ada selebgram mau cari modal metode investasi itu gampang banget, benar? Nah, jadi sebenarnya kayak kita momentumnya gitulah ya, karena kan orang kan butuh asuransi kesehatan juga karena pandemi ini kan menjadi prioritas utama, benar? Jadi saya itu mencarinya apa? Yang saya lakukan setelah ikut trainingnya Komai, yang saya lakukan itu saya mencari nasabah yang malah sudah pernah punya asuransi. Ada gambaran ya teman-teman ya. Jadi saya sengaja cari yang sudah pernah ada asuransi karena menurut saya memang saya jumpa 10 orang itu pasti sudah punya asuransi, cuman mereka punya asuransi udah upgrade belum? Sekarang kan kamar isolasi mahal banget kan, takutnya nanti kalau misalnya mereka nggak upgrade malah ini takutnya nggak dibayar full kan sesuai tagihan kan. Jadi saya coba menawarkan kembali untuk mengupgrade, kayak ini loh ada konsep terbaru, ada new konsep ya kan, hanya cukup hemat, hanya bayar biaya asuransi, kita nggak perlu kayak bayar top up-nya kan, nggak perlu kena akuisisi lagi dari awal kan, jadi tapi harus ambil produk induk gitu. Bahkan kan nasabah saya yang sudah lama ya di asuransi, maksudnya nasabah saya udah lama gitu ya, saya pun nggak tahu rupanya mereka sendiri mau jadi agen, malah mereka tertarik jadi agen. Kurang lebih gitu sih yang saya dapatkan setelah mengikuti trainingnya Komai ini gitu. Ada pertanyaan? Halo? Jadi itu tugas kita setelah ikut training ini kan, coba kita hubungi nasabah yang sudah pernah kita ajak, pernah kita tawarin asuransi tapi belum lengket. Nah itu coba kita ajakin kan, karena saya sendiri seperti itu. Menurut saya kan AKTT ini bagus banget ya, karena produknya cukup hemat, nggak kena akuisisi. Saya bukan hanya mencoba mencari dari bank nama yang baru, tapi saya coba throwback kembali siapa aja nasabah yang sudah pernah saya hubungi, sudah pernah saya prospek tapi belum masuk, ataupun teman-teman saya yang sudah pernah ambil kayak platinum atau dan lain-lain gitu kan. Ini kan cukup hemat. Kalau dulu dia misalnya masih plan 200, 300, saya coba suruh lirik ke produk ini. Jadi ibaratnya dengan kita bayar preminya yang sama
tapi kita bisa mendapatkan kamar yang lebih bagus. Contoh kan sekarang apalagi ada perluasan manfaat kan, ambil kamar yang 800 limitnya sudah yang 1 miliar kan. Ada rawat jalan UGD-nya dan preminya cukup murah, bisa dibilang imbang gitu loh. Karena kan kalau kita taruh di unit link harus ada top up lagi. Kurang lebih gitu teman-teman. Ini ada pertanyaan. Ya. Karena saya login dari handphone kan agak sulit baca pertanyaan. Kalau masuk AKTT polis jiwa sudah selesai bayar 10 tahun. Kesehatan bayar seumur hidup. Bagaimana cuti bayar 1 tahun? Tahun ke-12 bayar lagi. Apakah bisa klaim untuk operasi? Nah, teman-teman ada yang bisa bantu jawab? Menurut teman-teman bagaimana kalau case-nya ini? Yang di kolom chat. Kalau kita masuk AKTT polis jiwa sudah bayar 10 tahun, kesehatan bayarnya seumur hidup kan, bagaimana cuti bayar 1 tahun? Bisa cuti? Nggak bisa ya teman-teman ya, nggak bisa cuti karena kita hanya bayar biaya asuransi, karena yang kita bayar itu sebenarnya udah cukup murah banget. Udah cukup murah banget gitu. Nah, dan satu lagi pertanyaannya kan, orang pasti bertanya, kalau saya masuknya di unit link kan ada investasinya. Kita kan di tradisional kan cuma bayar biaya asuransi kan. Ya wajar lah tidak ada investasi ya kalau kita tidak bayar 1 tahun ya tidak bisa menikmati hasilnya gitu kan. Ibaratnya kan memang nggak ada yang free kan. Bedanya di investasi kita udah duluan kan yang kita udah tabungkan di depan yang untuk biaya asuransinya nanti, dana cadangannya itu kan udah terbentuk. Tapi kalau di asuransi tradisional saya bukan bilang kalian nggak nabung sama sekali gitu. Tapi kan kalian harus cari sendirilah optional untuk kayak diversifikasi investasi tadi kan yang komen di awal slide kan. Kalian cari sendiri loh tempat untuk investasi. Kurang lebih gitu. Teman-teman ada yang mau ditanya lagi? Udah semangat jual AKTT? Oke. Ya. Harus semangat ya teman-teman ya jual AKTT ini ya, karena saya sendiri karena mempraktekkan, saya hanya bawa ini aja modul yang Komai ajarin new konsep ini AKTT, tapi saya bisa bawa nasabah, saya jumpain kembali nasabah-nasabah lama, jadi cukup sibuk sih sebenarnya jumpai nasabah lama, jumpai nasabah baru, boleh juga jumpai, pokoknya semua orang saya hanya sharing new konsep AKTT ini gitu. Malah yang agen yang saya juga nggak tahu, nasabah yang udah hampir udah gitu lama jadi nasabah saya dari awal saya join, saya kan udah 8 tahun kan, malah sekarang mau jadi agen, saya kaget juga kan. Rupanya sebenarnya ini cocok juga ya, cocok juga kalau kita ajak yang kayak memang orang yang suka kayak main saham atau apa gitu, karena hanya bayar biaya asuransi. Oke. Ini hasil yang didapat selama prospek AKTT dengan konsep tadi bagaimana? Saya merasa sih hasilnya itu cukup positif ya Komai ya. Karena memang gampang banget membuka pikiran calon nasabah saya gitu. Gimana ya? Soalnya kayak kita ibaratnya dikasih satu solusi. Asuransi sekarang kan memang menjadi prioritas utama, apalagi kan ini lagi pandemi kan, apalagi kita dikasih opsional, dikasih senjata sama perusahaan dengan konsep AKTT ini, dan Komai juga udah ajarin kita cara menjelaskannya step by step. Mungkin kok teman-teman ada yang belum memahami kan untuk konsep AKTT ini, slide-nya itu di print aja, sebenarnya itu udah ada nomornya sih, udah ada panduannya. Di sini ada new konsep nih. Ada konsep, ada 2 jenis asuransi kesehatan di perusahaan asuransi, yaitu stand alone sama pool, tinggal diikutin aja gitu. Oke. Oke. Oke, Komai. Apa mau apa mau dites? Nggak usah, mau dites ngomong apa sama, nggak usah lah ya, ada tabel life plan mau di sharing. Nanti mungkin Dr. Swanto.
Nanti mungkin Oke. Dr. Suwanto. Tapi intinya sejauh kamu udah kuasa ini udah berapa lama? Kalau dari Komai pulang ke Medan, kapan itu Kom? Komai Dari begitu 1 November. pokoknya Komai waktu itu aku ingat hari Senin kan, Koko panggil kita semua ke kantor kan, Koko kan jelasin ini kan, tapi aku begitu pulang dari kantor kan kita langsung jumpa orang kan, aku langsung praktekin ini aja ngomong sama semua orang. Dan enaknya jual AKTT ini satu polis, kita closing 1 orang kita dianggap 2 polis gitu. Makanya kayak bulan lalu itu kayak padahal kita closing 2 polis aja kan, tapi dia jadi triple, jadi 4 gitu contoh. 2 polis kali 2 jadi 4 ya. Betul. Jadi Good. 4. Gitu. Terus murah kan, orang seneng juga dikasih info baru, new konsep baru gitu. Jadi kita tujuannya jumpa orang sih bukan hanya kayak mau closing, tapi kita sharing dulu ada new konsep. Rupanya dia jadi agen kan, enak juga. Sekarang kan NARB juga 20% kan, pas sekali kan new konsepnya. Untuk bergabung starting Oktober ya, new hire per Oktober. Jadi Palu gak ada, Palu mau gua ada. Ada unit link ada tradisional ada. Yes, oke. Ya, thank you, semoga Windy. semua teman-teman terinspirasi ya. Thank you banget, Win. Thank you. Nah, jadi tadi rekan-rekan udah lihat apa yang Windy praktekkan dengan konsep tadi, AKTT, dengan panduan tadi, akhirnya membuahkan hasil gitu loh. Nah, saya yakin rekan-rekan juga bisa mendapatkan hasil yang sama. Cukup lakukan apa yang saya lakukan tadi, apa yang Windy lakukan. Rekan-rekan tinggal lihat aja nanti hasilnya seperti apa ya. Itu dari sesi saya dan Windy. Mungkin untuk sesi berikutnya saya berikan kepada Dr. Suwanto. Silakan dokter. Halo, selamat malam teman-teman. Malam dokter. Malam dok. Ya. Malam dong. Hari kita akan tutup dengan sesi kuis ya. Untuk merimain apa yang sudah dipelajari selama ini. Oke teman-teman, siapkan untuk menjawab di kolom chat. Oke, ini pertanyaan pertama. Sejak Oktober 2020, limit tahunan Platinum Plan 800 sekarang menjadi berapa? Nah, silakan jawab di kolom chat ya. Wah, semua sudah pada tahu nih. Ya, benar sekali ya, 1M ya. Nah, jadi saya mau membuat teman-teman lebih mudah ingat berapa sih perubahan upgrade-nya. Teman-teman tinggal lihat limit sebelumnya yaitu 484 juta. Teman-teman kalikan 2, habis itu dibulatkan. Kalau 484 kali 2 dibulatkan jadi 1M. Dan sebelahnya juga sama. 605 juta dikali 2 jadi 1,25M. Ini 756 juta dibulatkan paling dekat 1,5M. Kalau plan 400, 242 juta jadi 500 juta kali 2 ya. Ini juga sama kali 2. Jadi boleh dikatakan limit tahunan platinum kita naik 2 kali lipat. Nah, itu penting ya. Data untuk teman-teman bisa gunakan untuk prospek di lapangan. Dan yang paling bagus dari produk AKTT Platinum ini adalah plan 400-nya itu bukan pro rata plan 400 lagi, tapi boleh pilih kamar lebih dari 2 orang atau misalnya 3 atau 4. Jadi pilih salah satu. Ini yang saya rasa bagus sekali. Kadang kalau kita sudah jadi agen lama, temu nasabah yang limitnya kecil, harga kamar rumah sakit juga mahal, kita pusing, nggak ada kamar yang sesuai untuk dia. Namun dengan adanya atau ini sangat membantu sekali. Dan yang paling saya senang dari produk terbaru Platinum adalah plan 800-nya sekarang bisa gesek di Malaysia. Ini dapat lagi kamar berdua, nggak usah pusing lagi. Dengan harga yang sangat terjangkau. Lalu yang sering jadi masalah ini, harian kamar rumah sakit dan ICU sudah jadi 365 hari. Ini ADM, laporan medis, rawat jalan kanker, cuci darah, selalu jadi masalah, sekarang nggak lagi. Saya dan nasabah bolak-balik cuci darah, limitnya cuma 20 juta. Sebentar aja habis. Dia pun pusing, saya pun pusing. Kalau sekarang dengan limit baru ya kita udah tenang ya teman-teman. Oke, kuis kedua ya. Nah, teman-teman silakan jawab di kolom chat.
penambahan jumlah hari maksimum rawat inap di rumah sakit sebelumnya 150 hari, ICU 45 hari menjadi berapa hari sekarang? Wah, semua sudah tahu juga ya. Tadi udah dikasih tahu jawabannya, 365 hari. Jadi nggak usah pusing lagi ya. Oke. Nah, pertanyaan nomor 3. Biaya rawat jalan kanker dan cuci darah Platinum 400 yang selama ini dibatasi hanya 20 juta sampai 100 juta, sekarang menjadi berapa? Wah, semua sudah tahu rupanya ya. Ya, menjadi sesuai tagihan ya. Oke, pertanyaan nomor 4. Batas limit keseluruhan seumur hidup Platinum menjadi berapa? Ini ada yang jawab 1,5, ada yang tidak ada lagi. Ya, jawabannya menjadi tidak ada batas ya. Sudah sesuai tagihan, sesuai limit tahunan. Ini dulu sering jadi masalah waktu kita jual Platinum, suka di-compare sama kompetitor dan akhirnya kita sering kalah. Sekarang sudah nggak ada masalah lagi, sudah sesuai tagihan. Oke, ini kita belajar baca tabel. Pria 25 tahun mau ambil AKTT plan 800.000. Rencana ambil life plan yang 10 tahun. Dia mau ambil UP yang paling kecil, 50 juta. Premi life plan-nya berapa? Nah, coba silakan dibaca. Jadi ini adalah tabel life plan MPP 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, sampai akhirnya 20 tahun. Kalau dia mau ambil MPP 10 tahun, maka kita lihat yang MPP 10 tahun. Kalau dia pria, maka kita lihat sesuai usianya 25. Kalau dia wanita, usianya 25 dikurang 3 tahun. Karena wanita kan hemat 3 tahun kalau di produk tradisional. Oke, nah teman-teman coba jawab dulu. Kalau MPP 10 tahun, UP 10 juta, pria berapa premi AKTT-nya? Wah, Ibu Maria hebat ya, langsung nampak dia ya, 678.500 ya. Oke, itu betul ya jawabannya ya. Ini ya, jadi lihat MPP 10 tahun, karena dia pria langsung lihat 25, 678.500. Ini jawabannya sudah sesuai. Nah, sekarang AKTT-nya berapa? Kan tadi kata Komai harus ambil life plan 1 polis plus AKTT-nya. Kalau dia mau ambil plan 800, berapa preminya kalau dia pria 25 tahun? Untuk Platinum, harga pria dan wanita itu sama. Kalau IMC, beda ya. Ada harga pria, ada harga wanita. Coba teman-teman cek berapa biayanya. Wah, ini tetap Ibu Maria yang menjawab ya. Kelihatan ya, 4.732.000 per tahun. Jadi nanti usia 26 harganya sudah naik jadi 4,9 juta. Nanti usia 31 naik lagi jadi 5,6 dan seterusnya ya teman-teman. Jadi ini perlu dikasih lihat ke nasabah supaya dia tahu bahwa biayanya naik setiap tahun, setiap selang 5 tahun. Oke, jawabannya benar ya untuk Medi, Adeline, Elis, dan Fanny. Kalau mau bayar bulanan, kali berapa? Kali 9%. Jadinya Rp425.880. Jadi dia bayar berapa di bulan pertama? Bayar Rp675.500 untuk 1 tahun. Plus lagi, kalau dia mau bayar tahunan, 4,7 juta. Kalau dia mau bayar bulanan, tambah 425.000. Kalau dikali 12, 425.000 ini, itu adalah 108% dari premi tahunan. Jadi boleh dikatakan kalau bayar tahunan lebih hemat 8%. Oke. Ini tambahan saja, mengingatkan teman-teman bahwa BPJS Kesehatan saat ini untuk kelas yang kamar kelas 1, yaitu kamar 2 orang dalam 1 kamar, itu 1 bulannya Rp150.000 saat ini.
Kalau yang kelas 2 isi 4 orang itu harganya 100.000 per bulan. Yang kelas 3 isi 6 orang dalam satu kamar itu 42.000. Lalu kalau kita lihat produk kita yang paling murah yaitu Platinum 400, itu yang kamar 3 bed, kalau kita lihat harganya kalau usia muda, katakan usia 25, itu 231.000. Jadi selisih berapa? Selisih nggak sampai 100.000 kalau untuk usia anak muda. Dengan bayar segini murah, 231.000 untuk yang baru mulai kerja, seperti kata Widi ini terjangkau sekali, sangat murah. Dan saya yakin dan percaya kalau kita bisa sharing bahwa produk ini sesuai dengan presentasi Pak Michael dan sesuai yang Windy lakukan, ini kita akan panen polish. Produk sudah bagus. Yang tadi kita cerita, kita bisa pilih dokter, bisa pilih rumah sakit, dibandingkan dengan BPJS yang terbatas sekali harus ikut aturan, ikut prosedur yang itu panjang sekali. Untuk operasi yang seperti operasi sakit kanker atau yang semacamnya, kalau di Kota Medan itu antrinya panjang. Bahkan antrinya bisa beberapa bulan, sampai beberapa tahun. Itu tergantung kasusnya. Kalau ini kita sudah bebas, punya uang senilai 500 juta untuk berobat. Apalagi nggak ada biaya alokasi premi, biaya kelola investasi, semua sudah nggak ada. Tambah lagi dapat asuransi jiwa 100 sampai usia 100 tahun. Nah, biasanya kalau saya prospek, saya kasih slide ini ke nasabah. Saya setelah cerita ada produk baru Sequis yang AKTT, bahwa asuransi kesehatannya sangat murah, saya kirimkan slide ini untuk dia lihat sendiri. Kalau dia misalnya usia 30, dia cukup beli satu polis life plan sebesar 821.500, plus lagi usia 30, misalnya kalau mau plan 400 cuma 2,6 juta. Kalau 2,6 juta cuma 241.000. Dan sekarang kwitansi per minimal 150.000. Beda dengan dulu 500.000. Jadi dia cukup bayar berapa? 314.920 per bulan. Dengan catatan life plan-nya bayar tahunan. Jadi saya yakin dan percaya ini sangat murah sekali. Dan kalau teman-teman bisa fokus jual AKTT, saya buat konsep bisnis 1 tahun jual 300 juta AKTT. Kita katakan sebagai agen aktif 20 tahun, kita bakal kumpul omset 6 miliar dalam 20 tahun. Dengan catatan kita nggak gitu, maksudnya nggak gitu naikkan terus omsetnya, kita flat aja 300 juta, kita dapat 6 miliar, komisi kita ada 10% setiap tahun. Kita sudah dapat 600 juta. Itu setara dengan uang pensiun 50 juta per bulan di luar lagi passive income. Jadi saya melihat konsep AKTT ini luar biasa sekali karena komisinya itu yang seumur hidup, untuk agent sangat bagus, untuk nasabah sendiri juga sangat bagus, harganya sangat terjangkau. Kalau sekarang trennya saya lihat banyak orang udah mulai main saham sendiri, dia bisa kelola investasi sendiri, ya pelengkap untuk sahamnya, asetnya supaya jam berkurang adalah AKTT ini. Jadi kalau nasabah tidak bisa disiplin, baru arahkan ke unit link. Unit link kita juga sekarang semakin bersaing, target premi juga udah turun, ya semakin bagus ya. Itu aja yang ingin saya bagikan. Ini saya lihat ada Pak Johan bertanya, ini life plan 10 tahun ya. Life plan-nya sebenarnya bebas ya, mau yang berapa tahun, cuma yang saya gunakan yang 10 tahun, lebih terjangkau. Oke, itu aja. Saya kembalikan ke Pak Michael, terima kasih. Halo, Pak Michael? Atau Bu Lamri ya?